Halo Sobat Zugala TV Channel, kembali lagi bersama saya Rengga. Saya akan memberikan resep saya menggunakan V60. Stay. Sobat Zugala TV Channel, ya seperti Anda lihat ya, ini ada V60 01. Saya akan memberikan resep yang udah saya teliti selama bertahun-tahun, lebih tepatnya 1 tahun. Oke, selama 1 tahun ini saya meneliti dari suhunya harus berapa, rasionya harus berapa, rasio pendek, rasio panjang, medium to coarse, medium to fine, medium, balance tapi tingkat acidity sweetness-nya tinggi tapi balance, aftertaste, clean apa segala macam. Oke, kita langsung aja resep dari V60. Oke, teman-teman, saya menggunakan kopi Arab Bika. Kopi Arab 15 gram, 1:12 medium to coarse. Time brewing total akan di 1 menit 45 detik. Enggak deh, 1 menit 50 detik aja ya. Bentar, 20, 30, 30, 30. Oke, 1 menit 50 detik. Waktu yang singkat tapi nggak apa-apa. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, 15 gram kopi Arab. Oke. Ini medium to coarse ya, bisa dilihat itu kasar banget. Oke, suhu air mendidih. Gak biasa pakai suhu rendah ya, suhu tinggi, tapi lihat nanti hasilnya. Suhu tinggi juga bisa asam, bro. Oke, blooming, saya menggunakan 1 kali berat kopi 20 detik. Oke, tekniknya lebih ke whirlpool ya. Ayo, 15. Hup, oke. 20 detik saja. Ya, ini 15 lebih dikit lah. Plus 1,6 gram. Nah, ini tunggu selama 20 detik. Pouring keduanya itu saya mau menggunakan teknik whirlpool lagi aja deh. Oke. Pouring kedua. Whirlpool lagi. Pouring kedua itu 55 gram ya. Satuan saya biasanya memakai gram. Hup, 70 pas. Setiap interval 30 detik. Detik 50 saya akan pouring lagi. Dan yang pouring ketiga ini saya menggunakan teknik flowerly. Oke. Agak slow ya. Karena ini kopinya medium to coarse. Dikit lagi. Oke. 125. Jadi 15, 55, 55, 55. 1 menit 20, saya akan pouring lagi. 1 menit 20. 1 menit 20 ya. Oke. Nah, 1 menit 20, saya menggunakan circle pour, tapi dengan intensitas yang lebih cepat. Oke, sip. Hop, 1 menit 50 detik. Sip. Wow. Oh iya, level roastingnya kopi yang saya pakai medium, almost to dark. Oke, kita coba ya. Oke, ini aromatik. Itu kayak chamomile ya, chamomile and jasmine.
Yes, chamomile and jasmine. Oke, aroma sweetness-nya caramel and brown sugar. Caramel dan gula aren. No, nampol banget. Aromanya jasmine, fragrance jasmine. Yeah, like I said before, it's chamomile. Oke, sekarang kita coba ya. Mari kita coba. Oke. Nah, kita akan bedah ya. Blooming, kenapa saya memakainya 1 kali berat kopi 20 detik? Itu supaya gula tidak terekstraksi sempurna, sehingga yang dikeluarkan nanti setelah puring-puring berikutnya itu less sugar, high acidity. Jadi saya ngejarnya asam. Tapi berhubung saya pakai suhu yang panas, saya juga ingin setidaknya ada gula yang terekstraksi. Sehingga saya ingin menciptakan balance. Ini balance, cukup balance. High acidity, high sweetness. Tapi ya kalau di scoring mungkin kalau kata teman Kierkegaard saya mah belum nyampe 8 lah, setidaknya 77,7-an gitu. Body medium. Body tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kental ini. Hampir ke light malahan. Tidak watery ya guys, tidak watery. Aftertaste-nya ada tapi hanya sekitar 3 detik aja sih. Ya, seperti biasa, kopi Jawa Barat black tea. Aftertaste-nya black tea 3 detik. Lebih kenyaman aja sih ini, lebih kenyaman. Jadi, sobat Zogala sekalian, ketika ingin menaikkan tingkat keasaman, semakin fine semakin manis, semakin coarse semakin kasar semakin asam. Suhu air semakin panas semakin manis, sweetness. Semakin suhunya semakin rendah semakin asam, acidity-nya tinggi. Itu aja sih. Jadi rumusnya itu aja. Jadi misalkan memang ingin balance, silakan suhu tinggi, medium to coarse. Atau enggak, fine tapi suhunya rendah. Atau pingin asam, pingin tingkat acidity-nya tinggi, ya udah tinggal suhunya rendah, slow pour karena mungkin nanti coarse, takutnya kan nanti watery. Kalau ingin manis, fine, suhunya panas, selesai. Oke, tapi yang saya hasilkan ini balance tapi dengan intensitas yang agak tinggi ya. Ya 7-an tinggi, Bro. Kan skalanya 1 sampai 10, 7 bagus. Benaran. Gitu. Nah, aftertaste-nya ada 3 detik. Yang saya rasakan black tea, not bitter, black tea. Nah, kalau misalkan bitter, nah ini dia. Tipe kopi beda-beda. Kalau misalkan bisa menilai, Anda bisa menilai, setiap kopi pasti punya ciri khas tersendiri dan teknik tersendiri bagi yang memang pengalaman dalam dunia perbruwesan, brewers, dunia perseduhan. Nah, kalau misalkan bitter, ada teknik yang disebut bypass. Ada perhitungannya diatur secara SCAA ya, Specialty Coffee Association of America. Tinggal tambah gini, Bang. Kocek.
Coba perbedaannya bagi seduhan Anda yang bitter. Saya jamin itu akan clean, tapi kalau kebanyakan di bypass, cenderung watery, hati-hati. Oke, segitu aja. Inilah resep saya, dan mungkin ada yang bertanya kenapa waktunya sebentar. Saya menggunakan konsep semi-industrial di mana kita harus menyeduh dengan waktu yang cepat, tidak bertele-tele, karena konsumen menunggu. 2-3 menit berharga bagi mereka. Makanya saya menciptakan waktu yang cepat, agar kalian juga bisa menyeduh dengan cepat, konsumen tidak menunggu lama. Ya barangkali kedai-kedai kecil kan harus manasin dulu. Mending pakai Bonavita yang klek 87 derajat Celcius cepat. Ya kalau misalkan pakai api, nah ya mungkin Sunda nama heula gitu, mendidihkan air dulu, baru nanti ya intinya ada keribetan sehingga ciptakanlah resep-resep yang memang cepat untuk seduhannya. Oke, segitu aja dari saya. Tolong ya di like, subscribe, dan komen. Barangkali, apa hasil saya kok berbeda ya, gini segala macam. Ya, coba diperhatikan lagi sih, karena teknik pertama saya tuh tadi slow pour. Kedua, slow pour. Ketiga, slow pour. Keempatnya cepat supaya clean, tapi ternyata ada aftertaste 3 detik. Oke. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, inilah resep V60 dari saya. Zugala TV Channel membahas segala hal tentang kopi dengan cara yang santai. Terima kasih. Dadah.